Ya, baru saja kita mendengarkan keterangan atau sepatah dua patah kata yang diberikan Prabowo Subianto di tempat press conference singkat barusan, di mana ia mengatakan bahwa pada dasarnya debat adalah jalan untuk mencari gagasan terbaik untuk Indonesia. Maka debat mungkin berjalan keras, mungkin berjalan semangat, tapi untuk semuanya adalah untuk Indonesia. Kita bisa melihat pemirsa, di sana memang Prabowo Subianto berjalan dengan para simpatisan dan para pendukungnya. Sempat kita lihat tadi ada artis Raffi Ahmad juga bergabung. Dan mungkin ini yang spesial malam hari ini adalah kehadiran dari Didit Hedi Prastyo yang merupakan putra tunggal dari Prabowo Subianto. Yang hadir malam hari ini menemani sang ayah melakukan atau menjalani debat pamungkas dalam rangkaian debat calon presiden pemilu tahun 2024. Dan ini kita saksikan bersama Prabowo Subianto dan juga bersama rombongan pemirsa masih berjalan menuju titik pintu keluar karena memang debat pamungkas di malam hari ini sudah selesai dilangsungkan. Dan seperti Anda saksikan di luar simpatisan ataupun pendukung ini bersorak-sorai menyambut hadirnya Prabowo Subianto setelah debat yang kita saksikan bersama tadi pemirsa. Dan Prabowo memberikan atau melambaikan tangan kepada pendukung-pendukungnya. Memang pasti masyarakat antusias menyambut debat pamungkas malam hari ini, Zul. Baik paslon nomor 1, 2, atau 3, semua simpatisan malam hari ini nampak all out gitu memberikan dukungan. Karena diharapkan juga pemirsa dengan adanya debat pamungkas di malam hari ini bisa membuat masyarakat Indonesia semakin menambah wawasan dan memantapkan hati dan juga pilihan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih salah satu paslon yang nantinya akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Betul, terlihat tadi Prabowo Subianto dan juga Kaesang tadi sudah mulai masuk atau memasuki kendaraan untuk meninggalkan JCC, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Riuh sekali. Ini dia. Tadi kita bisa melihat Kaesang yang menghadiri debat malam hari ini bersama dengan sang istri, didampingi sang istri. Dan ini dia Kaesang bersama sang istri yang melakukan swafoto begitu dengan pendukung. Mobil sudah mulai melaju meninggalkan Jakarta Convention Center pemirsa. Dan kita juga akan menantikan paslon berikutnya yang akan memberikan keterangan persnya begitu. Nah, kalau tadi Prabowo Subianto memang tidak menerima pertanyaannya. Betul. Karena memang dirasa semua sudah cukup jelas atau sudah clear. Jadi tidak perlu ada yang dipertanyakan kembali. Masih ada dua pasangan calon lagi, yakni nomor 1 dan 3 yang akan memberikan keterangan dalam press conference singkat usai debat. Kita bisa melihat itu ada Anindya Bakri di sana terlihat hadir. Ketua Umum PSI Kaesang bersama istri juga masih berada di lokasi di Jakarta Convention Center yang masih menanggapi rekan-rekan jurnalis untuk melakukan wawancara, bahkan juga tadi sempat melakukan swafoto bersama pendukung ataupun simpatisan. Terlihat senada, Kaesang menggunakan baju bersama dengan sang istri dengan nuansa biru merah. Mungkin ini perkawinan antara warna identitas pasangan 02 dengan Partai PSI. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan semuanya rukun, adem, kok malah kecewa. Kita tuh harusnya seneng dengan apapun yang rukun, adem-adem gitu. Ya? Ya nggak apa-apa ya, saya rasa emang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan itu juga harus tepat waktu. Tapi kan mungkin kan sekarang mungkin lagi dipermasalahkan. Tapi yang menurut saya jauh lebih bermasalah ketika bansos, ketika COVID itu dikorupsi. Oke, makasih. Makasih banyak. Udah.
Dan pemirsa, baru saja Ketua PSI, Kaesang, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman media atau jurnalis begitu, yang menyatakan bahwa harusnya tetap gembira dan senang dengan situasi yang tenang itu, rukun ya. Betul. Itu yang menurut saya harus kita jaga bersama. Dan ini adalah sebuah mekanisme yang sudah berlangsung selama ini. Ada elemen negara, elemen pemerintah, pusat maupun daerah, semua akan bisa mengikuti dengan baik. Semua bisa menjadi auditor dalam pelaksanaannya. Dan saya meyakini ini bisa diselenggarakan dengan baik. Tapi tadi Pak Anies bilang ada konflik kepentingan karena yang mendapat manfaat yang lebih besar itu adalah pemberinya, bukan yang diberi. Nah, itu pendapatnya Pak Anies. Saya tidak ingin berkomentar ke sana. Jadi sudah tepat sasaran atau belum? Harus tepat sasaran. Tentu ini membutuhkan kerja keras karena database sekali lagi juga harus selalu diupdate. Kemudian si distributor juga harus. Ini kita menyaksikan Ganjar Pranowo sudah keluar dan akan menuju ke venue atau titik di mana akan dilakukan keterangan pers. Ini bersama Siti Atiko dan juga Alam Ganjar. Dan di belakangnya juga kita lihat ada Mahfud bersama istri. Betul. Mengenakan jaket yang sama, senada warna hitam dengan putih dengan ada angka 3 dan beberapa tulisan ornamen di jaketnya. Dan salah ini satunya adalah Satset. Baik, kami ucapkan selamat datang Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD, Capres dan juga Cawapres nomor urut 3. Kami persilakan untuk bisa menuju area press conference. Dan juga seluruh tim ses dari TPN Ganjar Mahfud kami persilakan untuk bisa menuju area press conference. Silakan Bapak, selamat malam, selamat datang kembali. Dan juga Pak Mahfud. Silakan Bapak. Dan juga seluruh tim ses. Kami persilakan untuk bisa memberikan statementnya terkait dengan debat terakhir pada malam hari ini. Ini rombongan saya 3 bis. Sorry, kasih jalan dulu karena Silakan Bapak. berkebutuhan khusus. Ya. Ayo. Ada mau tanya? Nanti dulu. Terima kasih teman-teman sudah bersama kita selama acara debat. Saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ya menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you. Dan itu adalah ini. Sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Lapangan kerja yang sulit, bagaimana kita menciptakan akses pendidikan yang belum merata, apalagi yang kesehatan. Dan ini bagian-bagian penting untuk mendorong pembangunan yang konsentrasinya itu di manusianya. Dan mudah-mudahan debat tadi betul-betul akan bisa memberikan kepada publik preferensi nantinya untuk memilih. Termasuk tentu saja bagaimana kebudayaan kita itu betul-betul bisa kita implementasikan dalam setiap nafas kehidupan dan sektor-sektor yang ada. Sehingga semua hormat, semua mengikuti termasuk proses demokrasi. Dan terakhir tadi tentu kita bicara soal teknologi informasi yang menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita itu internetnya belum menyeluruh dan lambat. Dan mudah-mudahan perdebatan terakhir ini sekali lagi akan bisa memberikan edukasi kepada publik agar publik menjadi makin paham siapa kemudian yang harus mereka pilih. Silakan saya berikan kesempatan untuk berapa penanya Mbak?
kita batasi waktunya Pak, Oke. kurang lebih 10 menit. Oke, silakan. 1, boleh langsung? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Dari sini saya Mikrofonnya? dengar kok. Ya. Dari Metro ya? Yes. Oke. Terkait dengan bansos, saya penasaran, kenapa pertanyaan terkait dengan bansos ini ditanyakan kepada Pak Anies, mengingat bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa ada klaim-klaim kasus terkait dengan bansos yang diklaim menguntungkan pihak tertentu. Saya ingin memberikan pertanyaan aktual yang hari ini ada di publik, bahwa kewajiban negara adalah melindungi segenap warga rakyatnya, dan salah satunya adalah pemberian bansos. Maka ketika terjadi klaim yang begitu masif, ketika anggaran juga besar dan pemberiannya frekuensinya lebih banyak lagi di awal-awal tahun ini, maka tentu saja kami menanyakan itu agar publik bisa tahu apa sebenarnya. Ketika kemudian data juga belum terlalu bagus, ketika kemudian masih banyak masyarakat, loh kok saya tidak dapat begitu. Dan sekarang semua menyampaikan itu. Maka itu menjadi pertanyaan, ya kalau kesempatan saya bertanya mungkin kepada Pak Prabowo, pada kesempatan juga akan saya tanyakan. Karena ini menjadi perhatian publik gitu. Sehingga publik akan tahu pada persoalan sebenarnya seperti apa. Karena itu adalah kewajiban negara. Baik, terima kasih penanya selanjutnya. Silakan yang di sebelah kiri. Oke, iya Mas yang di sebelah kiri, oke. Selamat malam Pak Ganjar, Pak Mahfud. Saya Zulnis dari TVRI News Jakarta.com. Pak, izin saya mau bertanya mengenai bansos kembali. Jadi PDIP baru memberikan informasi bahwa ada potongan 5% dari setiap kementerian untuk pengadaan bansos ini, Pak. Apakah Pak Ganjar sudah mengetahui hal ini? Dan apakah jika sudah tahu, apakah tanggapannya seperti apa? Dan untuk Pak Mahfud yang dulunya pernah di Menko Polhukam, apakah membenarkan adanya temuan pemotongan anggaran 5% dari setiap kementerian ini untuk bansos, Pak? Seperti itu. Lalu terakhir, Pak, apakah ada pesan untuk para swing voters, mengingat ini adalah debat terakhir, debat pamungkas, bagaimana Bapak bisa meyakinkan para swing voters ini untuk memilih pasangan 03? Terima kasih, Baik, Pak. Mas, terima kasih. Pak Mahfud Silakan. dulu aja ya. Silakan, Mbak. Yang Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran. Dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada waktu itu COVID dan bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Itu saja yang saya tahu. Saya tidak mengetahui secara detail. Kalaulah kemudian terjadi, saya kira proses politik yang ada di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan oversight atau pengawasan terkait dengan itu. Maka saya katakan di depan tadi, ini kok naiknya tinggi sekali. Ayo dikontrol yuk agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar kemudian tidak menjadi klaim sepihak bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini dipergunakan untuk rakyat itu. Baik, terima kasih. Kita selanjutnya akan berikan kesempatan untuk seluruh tim ses untuk bisa berfoto bersama. Silakan Bapak. Belum dipoto ya? Belum Bapak. Oh iya, silakan boleh di take out dulu. Oke. Oh ya, saya ingin menyampaikan saja, tadi sebenarnya mau saya pamerkan tapi tidak boleh. Jadi terkait dengan internet gratis, kami sudah punya peralatan yang kita sebut sebagai satset box gitu ya, satset net gitu. Yang ini bisa kita pasang tanpa pulsa. Sebenarnya tadi mau kita sampaikan bahwa konsep internet gratis sebenarnya bisa menggunakan satu peralatan yang cukup canggih. Ini dibuat oleh kawan-kawan dari ITB, produknya lokal, dan ini sudah kita pasang di beberapa sekolahan dulu. Jadi siswa dan guru bisa mengakses seluruh materi yang ada dan mereka bisa cicat di sini. Maka uji coba ini yang mau kita pamerkan kepada publik bahwa sebenarnya kita bisa melakukan percepatan dengan banyak hal. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Tanpa internet ini sudah bisa langsung. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ganjar, Pak Mahfud dan juga seluruh tim ses dari TPN Ganjar Mahfud, kami persilahkan. Oh ya, foto sekali lagi Pak.
Baik, terima kasih. Kami persilakan.